Assalamualaikum. Selamat datang di channel Obrolan Haris. Sekarang saya akan membahas soal SDSP, yaitu sumbangan dermawan sosial berhadiah, judi legal di era Orde Baru. Makanya jangan heran kalau sekarang muncul judi online. Dari zaman pendudukan Jepang, Indonesia sudah mengenal judi. Kembali ke soal SDSP, pada masanya SDSP menjadi hiburan dan pengharapan masyarakat. Buku 1000 Tafsir Mimpi menjadi buku wajib bagi penggemar SDSP. Apapun selalu dikaitkan dengan kode buntut. Mobil kecelakaan dicatat nomor polisinya, lalu beli SDSP dengan nomor tersebut. Orang rela tidur di kuburan, mendatangi pohon angker untuk mencari wangsit nomor jitu. Perdukunan dan klenik laris manis. Di kota Magelang, tempat saya dibesarkan, banyak peramal buntut Bukalapak di sekitar alun-alun, tepatnya di depan Kresna Teater. Toko kelontong yang nyaris gulung tikar beralih menjual SDSP. Hidup lagi tokonya. Fenomena semacam ini terjadi di hampir seluruh daerah. Asik masuk dengan nomor buntut. Bagaimana sejarah SDSP? Diawali dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor BA 5-4-76-169 tentang penyelenggaraan undian harapan. Hasil dari uang lotre tersebut digunakan untuk pembiayaan penanggulangan masalah sosial seperti yang tertera dalam SK tersebut. Dana harapan kemudian ditutup karena protes dari masyarakat dan tidak mampu menggalang dana lebih untuk kepentingan sosial. Kemudian diganti dengan SSB, sumbangan sosial berhadiah. Pemerintah mengatakan ini bukanlah judi, akan tetapi suatu sumbangan. Kupon sumbangan sosial berhadiah diberlakukan sejak tahun 1979 dan dicetak sebanyak 4 juta lembar. Tahun 1987 sempat beredar Porkas atau Pekan Olahraga dan Ketangkasan, serta KSOB, yaitu kupon sumbangan olahraga berhadiah, tapi hanya sebentar. Kemudian lahirlah SDSP pada tahun 1988. Lahirnya SDSP ini didasari oleh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 21/12/1988 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dermawan sosial berhadiah, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor PSS 16/11/88 tentang pemberian izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dermawan sosial berhadiah kepada Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta. Bagaimanapun, kebijakan pemerintah itu, termasuk SDSP ini, memiliki dua sisi, positif dan negatif. Kita bahas positifnya dulu ya. Pertama, SDSP menjadi hiburan rakyat jelata. SDSP adalah suatu hal baru sehingga dianggap sebagai suatu kegiatan yang menghibur dan menyenangkan. Masyarakat mempunyai kegiatan baru selain rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Mereka cukup puas ketika mendapatkan hadiah berupa uang dari SDSP itu. Kedua, meningkatkan pendapatan organisasi sosial. SDSP mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Ketiga, sebagai stimulasi ekonomi lokal. SDSP bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi lokal dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat
dengan potensi untuk mempromosikan kegiatan konsumsi dan ekonomi. Ini termasuk menyediakan barang atau layanan untuk bisnis lokal, mempromosikan bisnis lokal sebagai sponsor, dan mempromosikan perusahaan lokal sebagai pemasok. Keempat, penyediaan sumber daya untuk proyek dan inisiatif ekonomi. SDSP adalah alat penting untuk melaksanakan proyek-proyek ekonomi dan inisiatif yang menguntungkan ekonomi lokal dan nasional. Intinya bisa menjadi sumber dana untuk melaksanakan pembangunan. Nah, setelah membahas pengaruh positifnya, bagaimana dampak negatif SDSP? Ternyata banyak dan semakin kesini semakin parah. Pertama, menimbulkan berbagai masalah sosial, diantaranya ketagihan judi, penipuan, penggelapan, dan kekerasan. Berbagai penipuan dan penggelapan terjadi dikarenakan beberapa oknum yang tidak menyetorkan dana yang sudah terkumpul ke pemerintah atau pihak yang berwenang, dan masyarakat menghalalkan segala cara, termasuk melakukan kekerasan, pencurian, dan penipuan untuk mendapatkan uang guna membeli lotre tanpa memikirkan akibatnya. Kedua, masyarakat yang sudah ketagihan tidak bisa menghentikan kebiasaan mereka untuk membeli kupon dengan harapan akan menang dan mendapatkan uang yang banyak. Di sisi lain, kebutuhan-kebutuhan mereka yang notabene adalah kebutuhan pokok pun tidak terpenuhi. Ketiga, menurunkan motivasi kerja dan daya kreativitas. Masyarakat cenderung hanya menggantungkan kehidupan mereka pada kupon undian SDSP dengan harapan jika menang akan mengubah ekonominya. Keempat, SDSP juga menciptakan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin yang semakin melebar. Para bandar judi akan semakin kaya karena sistem lotre sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan mengalami kerugian. Sedangkan masyarakat kecil hanya menghambur-hamburkan uang mereka untuk membeli lotre yang jarang sekali memperoleh kemenangan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai merasakan dampak buruk SDSP lebih besar dibanding manfaatnya. Gelombang protes muncul dari berbagai kalangan. Aksi mahasiswa turun ke jalan terjadi di berbagai kota. Berbagai demo untuk menghentikan SDSP terjadi di Jakarta dan Bandung, menyusul kemudian Banjarmasin dan Medan. Bahkan di Jakarta, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta mampu mencapai depan Istana Negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang semula diam saja menyikapi SDSP mulai bersuara. Lebih baik terlambat daripada tidak, kan? MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan SDSP. Keputusan itu dikeluarkan melalui fatwa yang ditetapkan pada 23 November tahun 1991 yang menyatakan bahwa SDSP dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram. Walaupun SDSP dan sejenisnya memiliki banyak dampak dan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas, hal ini tak mengubah keharaman dari SDSP. Karena banyaknya aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, juga fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia, akhirnya pemerintah membatalkan dan mencabut izin perpanjangan SDSP yang ditetapkan melalui surat keputusan Mensos RI nomor PSS 30/09/93 yang mana sejatinya berakhir pada masa berlakunya pada akhir tahun 1993. Hal ini diputuskan melalui rapat yang digelar pada 25 November tahun 1993 oleh Komisi 8 DPR dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Inten Suweno. Melihat sejarah SDSP, kita tahu bahwa perjudian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan bentuk, dari lotre dana harapan hingga SDSP.
Meskipun SDSB memiliki potensi positif dalam meningkatkan pendapatan organisasi sosial, merangsang ekonomi lokal, menyediakan sumber daya untuk proyek dan inisiatif ekonomi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi sosial, resiko potensial juga ada terkait dengan manajemen, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip. Penolakan dan protes dari berbagai kalangan, termasuk aksi mahasiswa dan fatwa dari MUI yang mengharamkan SDSB, menegaskan pandangan masyarakat dan agama Islam tentang penolakan perjudian. Akhirnya, pemerintah mencabut izin SDSB pada tahun 1993, menunjukkan bahwa perjudian tidak dapat diterima dalam masyarakat dan berpotensi membawa dampak negatif pada perekonomian dan pembangunan bangsa. Kini, setelah SDSB punah, lahirlah judi online atau slot. Pemainnya banyak, bukan hanya rakyat jelata tetapi juga sebagian dari anggota dewan. Saatnya masyarakat berpikir kritis lagi, apa manfaat dari judi online itu? Apalagi ini aktivitas ilegal di mana negara tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan perjudian tersebut. Seharusnya sih aparat bergerak cepat untuk menghentikan judi online yang mulai merasuki masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Jangan sampai si miskin makin miskin sementara si kaya semakin kaya. Oke teman-teman, pertemuan depan kita akan membahas topik lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.